WHO mirip Antek Amerika penghancur Indonesia, ditulis oleh Manuel Mawengkang di siward.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Who is WHO? WHO is who? Siapa yang tahu WHO? WHO merupakan kependekan dari World Health Organization yang didirikan untuk mengatur anunya kesehatan dunia. WHO berdiri untuk menjadi pilar dunia, khususnya dalam bidang kesehatan yang menjalankan tugas memberikan rekomendasi. WHO ini semacam MUI yang melakukan sertifikasi dari alat-alat kesehatan yang ada dan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati. WHO didirikan juga dalam tugas pokok dan fungsi mengatur, mengontrol peredaran dan menggunakan obat-obatan, jurnal-jurnal medis yang beredar di dunia. Tapi apa yang sekarang dikerjakan WHO sangat berbau busuk politik ala Amerika. Sudah 2 kali WHO bikin reseh dan bikin ribet Joko Widodo. Saya tidak mau bahas tentang bagaimana WHO mencibir Cina saat awal-awal mereka mengalami kesulitan dalam menangani COVID-19 yang mulai booming dari sana. Pertama, saat Indonesia masih dalam fase zero casualties alias pasien COVID-19 positif masih 0, WHO mencurigai Indonesia dan menyaksikan tindakan dan kontrol medis yang dikerjakan di Indonesia. Lantas, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto pun mengatakan dengan jelas bahwa metode yang dikerjakan sama persis dengan standar negara-negara maju seperti Jepang. Sampai ke genom, WHO pun bungkam. WHO produk kesehatan rasa politik yang diisi oleh orang-orang Amerika yang sekarang kena batunya itu pun tidak berani bicara banyak lagi tentang Indonesia. Terawan sudah mengawal Indonesia sejauh ini. Terawan sudah terbuka, kalaupun ada pasti informasi dibukakan dan tidak ditutup-tutupi seperti Kim Jong-un atau Trump yang rasis biadab itu. Medical control yang dilakukan Indonesia sesuai standar Jepang. Mungkin dulu alat tes COVID-19 masih terlalu lama mengeluarkan hasil, tapi pada akhirnya memang Indonesia tidak imun terhadap COVID-19. Teori-teori mengenai sinar matahari yang bisa bikin COVID inaktif, rempah-rempah asal Indonesia yang dipercaya membuat tubuh kebal COVID memang pada akhirnya terbantahkan. Kena ya kena saja, positif ya positif saja. Lalu mendadak WHO pun terlihat kegirangan dengan memberikan informasi, akhirnya Indonesia pecah telur. Kira-kira begitulah bunyinya. Orang-orang di WHO ini kelihatannya gembira sekali. Lalu selain WHO, kadal gurun pun ikutan gembira. Ternyata memang corona yang dianggap tentara Allah versi Somad yang bikin Anies harus melarang sholat Jumat tempat dirinya dimenangkan. Corona memang tidak pandang cuaca, obat sampai saat ini belum ditemukan, vaksin corona juga masih dicari. Namun, ketika Indonesia kemasukan COVID-19, Tiongkok dan Korea Selatan pun sudah berhasil menekan laju pertambahan kematian dan pasien terpapar virus ini. Virus yang dinamakan COVID-19 ini berhasil dijinakkan dengan obat kloroquine di Tiongkok dan Korea Selatan dan Avigan di Tiongkok. Lantas, dalam 1 minggu, Joko Widodo yang ibarat berperan sebagai imunoglobulin G alias IgG versi manusia yang mendata pola serangan dari WHO dan kadal gurun pendukung Anies langsung membeli 2 obat itu. Tidak tanggung-tanggung, 5 juta obat dipesan dan siap didatangkan dari Tiongkok. Dan pembelian obat itu dianggap oleh seorang penulis yang juga merupakan dokter spesialis, merupakan keputusan yang sangat tepat. Lewat tangan Menteri Pertahanan Prabowo, Jokowi membawa pulang obat itu. Prabowo memerintahkan kemudian pesawat-pesawat tempur bukan untuk berperang melawan negara lain, tapi mengambil bala bantuan logistik obat-obatan dari negara Cina. Kenapa Jokowi yang maju bukan Prabowo? Saya menduga Jokowi sedang menyelamatkan wajah Prabowo, menyelamatkannya dari pendukungnya yang begitu anti kepada Cina. Seperti si Amin Rais pecundang itu. Lantas apa yang terjadi dengan WHO? WHO pun kejang-kejang lagi. Ini kedua, WHO pun langsung mengkritik kebijakan Joko Widodo dalam membeli 2 obat itu, kloroquine dan Avigan. WHO mengatakan bahwa kedua obat tersebut belum teruji secara medis. Jujur saja,
Melihat respon WHO, saya melihat bahwa mereka ini antek Amerika. Saya menduga ada tarik ulur antara penemuan obat yang baru di luar Amerika dengan vaksin yang sedang dikebut di Amerika. Trump mengatakan bahwa sudah ada uji coba vaksin corona di Amerika. Tapi ternyata Papua pun sudah menggunakan kina yang katanya mengandung kloroquine untuk menekan laju malaria di provinsi tersebut. Sampai di sini, kita melihat bahwa ada upaya dari WHO dan Amerika untuk memonopoli pasar obat-obatan. Kloroquine dan Avigan pun pada akhirnya membuat Jokowi lagi-lagi diserang oleh kadal gurun. Mereka yang berteriak anti Cina ternyata antek Amerika. Sumpah, jangan percaya sama dajal jelmaan organisasi itulah. Sudah ada bukti Cina dan Korea Selatan berhasil menekan angka kematian akibat corona. Malah sekarang Italia yang manut sama WHO, angka kematiannya mengalahkan Cina loh. Padahal yang positif corona di Italia hanya setengah dari Tiongkok. Terakhir, siapa sih WHO? Apa hak WHO suruh-suruh Indonesia lockdown? Siapa WHO suruh Jokowi lockdown? Apalagi kita melihat Anies kayaknya girang banget itu saat dapat angin dari WHO. Kayaknya tuh bocah tua terlihat mau main-main dengan Jokowi. WHO isinya Anies semua, males kan? Ini pandangan awam saya mengenai gelapnya dunia medis di dunia. Masih kiblat ke Amerika? Amerika kalau mainnya begitu terus suatu saat akan kena batunya. Percaya deh. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.